susah banget bro. Gue denger lu mau balik ke depan layar lagi. Nah, Bacot. Mau nggak? Gue datengin dayang-dayangnya Bajang dulu. Iya sih, gue lihat look lu model banget sih sekarang. Tai. kalau ada orang yang datang minta duit, lu merasa dimanfaatin atau apa, itu justru bagus, sukses tuh. Sukses tuh. Iya, soalnya lu udah bermanfaat. Kadang-kadang orang-orang gitu gue pukul. Gue tuh selalu berpikir untuk jadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain, dan gue selalu pengen ada di bagian dari hidup orang lain. What's up, everybody? Balik lagi nih di E-Digital. Di sini kita bakalan podcast sama teman kita, sahabat kita. Sama siapa, Yok? Malah tidur. Kenapa? Kenalin teman kita. Udah roll. Ini Ini dia. Adila. Arif, oh baca. Bukan, Siapa? Riza Syah. Riza. Oh. Salah. Baja Alata. Aduh. Jadi jujur ya, kita nggak tahu mau ngomong apa nih. Bingung kan lu ngundang gue? Kan gue udah bilang ngapain gue diundang. Iya ya. Enak banget aja. Master yang mana? Master tengah. Lu udah lama nggak syuting ya? Udah lama gak syuting ya? Nah, soalnya frame itu lensa gedenya kayak buat cover. Wih, ini lensa baru dia. Ini apa kabar nih gitu? Alhamdulillah sehat. Kan basa-basi dulu gitu Iya. kan, apa kabar? Dengar-dengar lu ada sering pulang ke Malang, kenapa dia? Enggak, dia ada bisnis. Nyamperin gue, gue buka-bukaan kan, gue doain nih, insya Allah gue dikit lagi mau nikah. Amin. Gue lagi ngurusin KUA jadi bolak-balik gitu. Iya. Terus tapi lu datang ke sini budget aman kan? Hah? Budget aman, budget. Ya baru kali ini nih ngerasain yang namanya budget di ending baru sekarang. Biasanya di awal kan. Biasanya gue tuh di awal. Ini Budget aman. kalau ngomong budget gimana? Udah ntar abis syuting kita ngomongin. Ini kayak di namanya- sini doang ya? Ini namanya Project Thank You di Ayo Digital. Kan eman. Makasih Mas. Makasih Mas. Lu sibuk apa sih Gir sekarang Gir? Kita udah lama banget ya. Udah lama nggak mau nongkrong bareng ya? Sebulan lebih lah, 2 bulan. Sibuk. Kemarin ke dungeon gitu. Iya, sebelum-sebelumnya. Oh, iya, susah sebelum. banget. Susah Iya. banget ditemuinnya. Ya belum lama ini kan gue lagi repot ngurusin nikahan gue gitu. Terus ya lagi ngurusin travel nenek gue juga yang lagi mulai berjalan lagi. Apa gitu nama travelnya gitu? Fajar Utama Tour and Travel. Itu untuk haji dan umroh. tuh. Kalau ada yang mau haji umroh, kabarin gue. Insya Allah, ntar kita umroh bareng lah ya. Amin ya Rob, Amin. amin. Jadi selain lo ngurus nikahan di KUA, lo berarti sibuk yang ngurusin itu ya, haji ya? Haji umroh nenek gue travelnya. Lebih fokus ke umroh dulu sih, karena kan haji masih ngantri lama ya. Ya, jadi ya alhamdulillah insya Allah dari regulasi sekarang rada repot, rada susah gitu. Persyaratannya kadang-kadang Jadi, juga kasihan. Maksud lo pemerintah sekarang bikin repot gitu? Lo enggak, ini bagus. Cuman kan karena Bakar rokok. situasinya yang sekarang itu jadi membuat yang Karena pandemi. jamaah, iya, situasinya yang akhirnya membuat jamaah pada repot. Makanya kita berdoa deh insya Allah semoga pandemi ini berhasil. Ya. Minum yang bener. Astagfirullah. Ya, semoga pandemi ini cepat kelar lah ya. Cepet kelar, amin. Ya, Biar ekonomi kita balik, biar cukainya nggak 30.000. Oh, sekarang rokok gue naik bro. Naik bro. Ya mau gimana lagi? Ya memang rokok tuh kadang-kadang selain ya bikin uang jajan habis juga nggak bagus ya buat kesehatannya. Iya. Tapi kalau buat mau yang ngerokok ya ngerokok aja gitu loh. Iya. Kan lu ngerokok juga. Enggak. Lu dulu ngerokok kan? Dulu maksudnya. Jadi menurut lo Gir, 2000 Dijawab anjing. Oh enggak ngerokok. menurut lo 2024 pemilu dimulai tanggal berapa ya Gir? Nggak usah berat. Nggak usah. Lu project next ada apa Gir? Alhamdulillah kan gue lagi merintis nih dari awal sama Arif. Sakit tuh, ngerintis. Merintih. Meningitis itu ya? Merintih. Oh, meningitis lah. Ngerintis. itu penyakit kuning. Penyakit kuning. Iya, meningitis. Oh, lu ngerintis apa? CIA. Lagi bangun agency untuk talent-talent, terus gue sama Arif kan berdua.
Itu di bidang apa, Gir? Agensi misalnya lo ngomong Sosial media. Jadi sosial media. untuk endorsement gitu-gitu ya, bill in tuh ke ya kayak agensi gue lah. Digital bisa masuk agensi lo? Sebenarnya yang gue angkat tuh yang subscribersnya minimal 1 juta sih. Ya. Tapi kalau 1 juta gue nggak mau masuk agensi sih. Ngapain masuk agensi kalau 1 juta? Mau lu potong tuh. Mending sendiri. Jadi selain lo ngurus travel, berarti lo ada bisnis set bisnis di CIA lah ya? Pelan-pelan merintis lah, kan zaman sekarang susah banget bro. Gue dengar-dengar lu mau balik ke depan layar lagi. Nah, gimana itu? Gue dengar-dengar Baja Alatas udah mulai mau main film, web series. Gue dengar-dengar doang. Berat nggak kan? Kan ada project yang bakalan ada ya? bakal kita syutingin nih. Iya. Siapa aja talentnya itu? Yang pasti gua. Lu. Sama ada 2 kandidat talent, nggak tahu takutnya tereliminasi sih. Oh iya. Belum casting juga kan tuh talentnya. Kayaknya kalau Dan Fandi dan Yoga. si fan film tuh. main film ya. Emang sih acting Main gua. film. Ini kita judul filmnya Flora dan Fauna ya. Enggak, kita nge-review bunga bangke. Iya kan? Keunikan binatang di Indonesia. Reaction TikTok gitu. Iya, itu boleh juga tuh bikin ya. Boleh tuh ntar kita bikin kayak gitu ya. Boleh juga. Lu film jadi PU kan, ntar lu PU-nya dia kan. Iya. Iya kan, pemeran PLTU. pembangkit Ini filmnya listrik bukan film tenaga bioskop uap. ya guys, jangan Bukan. expect gue bakal di film bioskop, kagak. Bukan bioskop lah. Gue cuman di Cuma ini film bakal mantep sih. karya bareng-bareng Enggak, lah. kalau menurut gue ini filmnya nggak perlu lu mau nonton ya syukur. Iya. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa karena emang ini murni kita buat kita sendiri. buat gitu. karya, Jadi, buat karya kita. Buat karya aja. Tapi ngomong-ngomong nih sebenarnya gue udah lihat-lihat konten-konten di AI Digital nih. Asik. Gue lihat Jelek ya? menarik. Menarik ya? Menarik. Bintang tamunya menarik. Tapi yang disayangkan belum ada nih yang menanyakan ke hostnya langsung. Oh, Sekarang Fandi sama Gira bisa nggak untuk menanyakan yoga? kita serang juga. Enggak ya. Temen gue gitu. Baik. Jadi gue mau nanya sebenarnya. Umur berapa sih sekarang? Sat! Umur berapa sih sekarang? 25. Tahun ini 25. 25 tahun ini. Astagfirullahaladzim, Eci, mulut Eci. Tergantung. Lu ada Target nikah. target nikah nggak sih? Ya ada lah. Pastilah semua orang punya target nikah gitu. Umur berapa? Target gua awalnya 23. Mindset nih. Sebenarnya 23 udah ada yang mau jadi. Udah sering bahas bangke. Waktu itu mau jadi ya? Mau jadi. Jadi kan? Jadi mau Oke, iya mau ya, jadi. bener. Gimana nih? Sorry. Gimana gua nggak Enggak, lu nyambung. mau jadi nikah. Mau jadi nikah. Tanggal Iya. 23 tuh udah mau apa? Jadi. Ya, tangannya. Udah lihat venue. Jadi iya. Kok jadinya begini ya? Enggak, ini Jadinya begini tuh maksud. Iya, gua hampir nikah waktu itu hampir nikah. Makanya gua bilang ke lu pada mending hampir tidak nikah daripada hampir nikah. Kalau hampir nikah berarti nggak jadi kan. Kalau hampir tidak nikah berarti jadi. Oh iya. Ini suka-suka lo aja sih ya. Iya. Kata-kata suka-suka lo aja. Emang. gitu. pahit dah kopi. Terus Jika lu habis. sekarang nih kan udah lewat 2 tahun dari target nikah lu nih. Yok. Gua targetin lagi tahun depan. Jadi setiap tahun tuh Berarti target sekarang nikah lu ya? udah ada pacar dong? Muda dong. Siapa? Nggak usah disebut namanya kali di sini. Jauh lah pokoknya dia. Nggak ada di Jakarta. Yang di Aceh itu. Oh bukan. Kalau nggak salah yang di Timur Leste. Enggak, di Zimbabwe. Jangan bahas itu. Itu bahaya bro. Kita kan komedi Iya, pinggir di jurang. Zimbabwe. Iya. Soalnya nanti gue yang ikut-ikutan akhirnya kita tahu gue nggak ikut-ikutan gue ngomong. Kalau lu dengar-dengar dalam waktu dekat kan? Nih, Iya. Insya Allah gue bulan Juni ini. gua Bulan nikah. Juni kan dia. lu ngundang kita nggak sih? Jadi undang lah. Tapi lu tahu kan ada budgetnya. Iya. Lu kesini aja budgetnya gede, masuk ke kondangan lu nggak gede. Cuman kita Gila doang. bro, kondangan dibudgetin. Kondangan dibudgetin orang sakit nih berdua. Gini aja dah, hitung-hitung gua ketipu lah ke kondangan lu, jadi lu budgetin gua lah. Paket lu kalau Paket ngundang lah. tadi, dong gua. Bener deh. Apa gua mau datengin dayang-dayang yang lu pernah?
bacot. Mau nggak? Gue datengin dayang-dayangnya Bajang dulu mau nggak? Jangan. Wah gila lu bro, perang sama bini gue. Iya, Ya jangan, nggak ya. apa-apa kan cuma ngasih selamat, Baja selamat ya, ingat ya kalau bosan ada aku gitu. Anjir bini gue nonton kan. Bini lo nggak akan nonton karena ini Karena- Ujung-ujungnya lu bakal nyuruh gue promoin. Bini gue iya, masih nonton. iya, nanti yang itu jadi itu ya teasernya yang tadi dayang-dayang Baja itu dayang-dayang jadi teaser. Nah terus Git, itu awal mula di film gimana cara jadinya Git? Maksudnya? Ya awal mula lu bisa terjun ke dunia sinetron Iya, ke dulu layar kan- kaca lah. Nah, kalau gue jujur, jadi itu semua sebenarnya privilege dari sepupu gue. Sepupu gue Aliando Syarif. Aliando Syarif. Jadi yang lucu nih awal pertama kali itu gue lagi datang ke acara. Jadi dibikin acara untuk apa namanya fanbase-nya dia di Cibubur. Itu tanggal 2 Agustus gue ingat banget. Terus dari situ gue datang ke dia terus ngobrol-ngobrol. Gue lama banget nih karena Ali sibuk banget kan waktu itu, jadi gue jarang ketemu, hampir nggak pernah ketemu malah. Gue ketemu nih sama Ali, gue ngobrol-ngobrol apa semua, ya kangen-kangenan lah sama sepupu gue sendiri. Akhirnya dari situ kan dekat tuh dari lokasi syuting dia, cuma tetanggaan doang. Ali ngajakin dia ke lokasi syuting dulu yuk. Ah nggak Ali, udah ikut aja ya, karena gue nggak enak kan gue nolak. Akhirnya ya udah gue ikut nih. Nengok sini bisa kali, gue juga nge-hostnya kok ngobrol sama gue juga gitu, jangan kesana mulu. Angle gue kiri Oh, bagus angle, bro. oh, iya, angle sini. Oke. Nggak bercanda. Jadi, nah dari situ akhirnya gue ikut tuh sama Ali. Emang rezeki ya, alhamdulillah. Gue baru nyampe nih mobil, baru nyampe. Terus? Baru nyampe di lokasi. Asistennya si Ali ngedor pintu ke Ali ngomong, Bang Ali, ini kita kekurangan orang pemain harian. Kira-kira Baja bisa nggak ya? Ini sinetron apa waktu itu? GGS waktu itu. Oh, ganteng-ganteng Serigala. Iya. CTV kan. Gue sebelumnya punya basic karena gue dulu teater. Oh lu anak teater? Gue dulu teater. Gue teater di apa namanya? Diinjak. Bukan. Gimana? Aduh, Cikini. Oh, teater yang kayak Tim. Oh, lu di depan layar apa jadi pemerannya atau? Enggak, gue pemeran. Pemeran? Dulu gue belum jadi pemeran, tapi gue sekolah teater di situ. Sekolah teater. Gue dulu sekolah teater di apa namanya tim. Itu gue lucu banget. Ceritanya apa ya? Gue lupa ceritanya. Itu gue masih kecil banget. Jadi gue di situ jadi rusa. Lu jadi rusa. Gue jadi Itu rusa. teater itu kan yang kayak di bioskop gitu tapi Iya, tapi kan kan? cerita Lu anak live, kecil. live kan teater Live, live. Lu jadi rusa. Gue jadi rusa. Rusanya jadi lu. Rusanya jadi rusa. TV itu rusak. Guanya jadi rusa. TV rusak. Rusak. Kalau ini mati, rusak. Bukan rusak. Lanjut gitu. Udah gitu aja. Lu jadi rusak, terus Udah deh. Gue tuh itu dulu gue lama banget kelas 3 SD apa kelas 4 SD gue lupa. lu dari kecil udah Udah ini loh seniman loh dia. Gue tuh kalau ada foto-foto zaman dulu nanti gue cari deh. Gue tuh pernah ikut model. Terus gue Iya kayak sih, fashion- gue liat look lu model banget sih fashion sekarang. tai. Gue Nggak, dulu kecil, karena kayak- nyokap gue nih almarhum nyokap gue itu paling suka ngelihat gue tuh terjun di bidang-bidang itu. Gue sempet jadi abang none. Oh, Abang None di Ancol, Jakarta. tapi gue nggak menang. Itu wakilin Jakarta. Gue lupa karena itu gue masih kecil Jakpus semua. pasti kan lu anak sana Iya, Mayoran kan. Gue itu masih SD juga gue. Gue ikut abang none. Jadi gue udah ikut udah sering tampil lah. Walaupun gak ada yang menang gitu. Iya. Sampai akhirnya pas si Rahel bilang kayak gitu, Ali nyuruh gue udah lu aja ikut dia. Terus gue bilang, GGS ya. gue gak bisa Li, enggak lu pasti bisa, lu ikutin gue aja, caranya gimana ya udah nih gue ikut, gue gak bawa baju, akhirnya pakai bajunya Ali, gue masih kurus banget, Sekarang tuh. juga. kurus, sekarang gemuk gue, Oh. Iya kan gua Sarkas aja. enggak. udah nah, dari situ, udah nih gue ikut nih, gue jadi serigala, Oh, lu jadi serigalanya? bukan jadi serigalanya, maksudnya Iya jadi enggak, manusia iya kan serigala Iya, dan manusia. vampir kan? Iya. Lu serigalanya. Iya, jadi di adegan itu adalah gue ngepung si Jessica Mila. Oh, si darah suci. Darah suci gue ngepung, akhirnya nanti dia diselamatin sama Ali. bukan diselamatin Kevin Julio. Kevin Julio. Terus ada adegan apa tuh sampai jam 2 malam gue inget banget. Udah dong gue bilang, udah gue cuma bantu doang gitu.
tiba-tiba pas gue udah mau balik, ada yang datang nyamperin gue kayak, besok callingan jam segini ya. Lanjut ya, continuity ya. Continuity. Tapi lu udah dikasih tahu budget lo? Belum, gue aja nggak ngerti budget di situ sama sekali. Gue belum pernah berkecimpung di bidang itu. Sampai akhirnya, oke, yaudah, gue semangat nih. Gue bilang kayak ini challenge baru banget ya sih buat hidup gue. Akhirnya tiba-tiba gue besok gue on time nih kesana, gue on time, gue syuting. Ikut tuh gue kenal Shemal. Oh, Shemal Faruk. Shemal Faruk, gue setiap hari di sana sama mereka dan gue lupa gue berapa episode, yang pasti gue lama sampai M-nya GGS. Arif pun juga main GGS. Berarti lu kenal main GGS berapa episode awal? Oh, awal lu di Gua tengah akhir. Awal. Oh, jadi lu nggak ketemu Aib ya? Enggak, tapi gue udah kenal Arif. Karena kan satu circle. Karena satu circle. Andres ketemu nggak? Andres bareng sama Arif. Oh, bareng Arif ya, dia bilang bareng Arif. Nah, Iya, akhiran. dari situ akhirnya udah tuh gue sampai GGS abis. Terus gue kayak anjir, gue suka nih acting gitu. Gue suka nih. Bukannya karena gue cinta acting, gue belum bisa bilang di situ gue cinta acting. Cuman karena kalau menurut gue, karena di situ gue merasa ini hal yang baru gitu loh. Challenge baru lah ya. Jadi dunia baru kan. gue perdalemin lagi sampai akhirnya gue belajar lah sama saudara gue Ali. Dan akhirnya gue tinggal bareng sama dia. Ya udah gue sambil ngurus dia, sambil ya bareng-bareng lah, kita bukan buat tim ya, tapi cuman ya udah gitu loh, kita sama-sama di sini, kita sama-sama semua mau maju di situ. Iya, saling belajar lah ya. Akhirnya sepaket tuh. Dari situ setiap Ali syuting pasti ada gua. Gitu loh. Setelah dari GGS lu sinetron apa lagi? Setelah dari GGS itu gua GGS tuh habis tahun berapa sih? Gua pernah jadi inian. Wah, 2006. FTV juga kan, FTV lu main FTV. Lu main FTV Mini-seri itu. Oh, mini-seri. Nah, abis itu Love is Music gue main. Love is Music. Itu sinetron. Music. Mini-seri. Mini-seri. Itu SCTV juga? MD? Enggak, mini-seri. SCTV semua. SCTV semua kan MD? Dari Love is Music, abis dari situ ada namanya ini, Kutukan Cinta Sang Bintang. Kutukan Cinta Sang Bintang. Kutukan Itu siapa aja yang Cinta main? Sang Bintang yang main Michelle Zudit. Oh iya, gue pernah tuh. Ali. Terus ada Royano Kevin, temen gue juga. Pernah. Direkturnya tuh si ini, Pak RA. Oh, Pak RA yang Pupa kemarin juga. Iya, Pak RA, Pak RW. Itu makanya gue kenal sama mereka tuh gara-gara gue pernah didirect sama dia. RT nggak ada? Pak ada. Kan tadi RW RT nggak ada. Ada lurah. Oh, ada lurah. Langsung lurah dia. Nah, ada Lucu lagi dikit. masuk sih. Masuk. Ya, apa sih gue lucu ya? Terus Trailer sendiri. Kasihan. Udah dikasih kopi gelas minuman. Iya. Ya ini bulan puasa. Kita adanya kopi. Enggak tahu diri, lihat temen lu. Adanya kopi gitu. Lu ngerokok lagi dah. Santai. Nah, Kenapa tajik? Astagfirullahaladzim, ini podcast apa? Jorok semua. Setelah itu lu sinetron apa lagi? dari situ terus gue main BAM. Betapa Aku Mencintaimu. Oh, tahu aku. Betapa Aku Mencintaimu, tahu gue judul lagunya Iya, juga kan? lagunya itu. Iya, tahu gue. Bukan deh kalau nggak salah. Lagunya itu. Soundtracknya bukan itu. Betapa Aku mencintai. Gue rada lupa deh pokoknya. Waktu itu tuh gue CTV juga, mini-seri juga 5 episode. Di situ gue ada 4 episode. Oh, lu main yang satu episode-nya lu nggak main? Satu episode gue nggak main, soalnya satu episode itu kan waktu itu ada kan Ali sama Prilly. Jadi episode terakhir itu udah difokusin sama scene-nya mereka berdua karena set ending kan. Iya. Keren sih dia. Nah, terus Akhirnya? dari situ gue main ini. Gue rada lupa, tapi ini gue full 5 episode. A few moments later. main itu detik apa? Bukan. Detak Cinta. Detak Cinta. Kok Oh, main detik? Detak Cinta. Iya, Detak Detak itu sama Cinta. Kamila, Sama Ali juga. sama Ali, sama Paket ya? temen-temen gue di situ gue kenal semua. Ya, ini kan next project juga lu. Terus dari situ tuh terakhir gue main sinetron sebenarnya. Sinetron. Pesantren Rock and Roll Reborn. Oh, main juga. Gue di situ. Itu main. PU-nya siapa, Ge? Ali sama Jeffrey Ali. Nicole sama Jeffrey Mawar Nicole. Eva. Mara Eva juga. Nah di situ tuh gue main sebenarnya. Tapi sebenarnya itu sinetron tapi jadi pas ada konflik, ya gue nggak tahu lah konflik apa dari station. Sananya.
Akhirnya itu sinetron dibikin jadi malah miniseri, cuma 5 episode. Oh, cuma. Harusnya itu bahkan itu kan ditayangin kan di bulan Ramadan ya. Ratingnya bro, menurut gue tuh udah gokil banget untuk jam 2 siang loh penayangan. Rating 5 Globe All Station ya, rating 5. Jam 2 siang. Iya loh. Jam 2 siang Orang pada nggak nonton. orang ratingnya kalau bagus. Orang bulan puasa jam 2 siang masih pada tidur. Sampai kan gini, gue kan gue tuh di situ waktu itu kan bukan popularitas kan, jujur duit. Iyalah. Gue mikirnya duit. Realistis lah. Yang gue kaget, gue naik mobil Grab car nih. Set, gue lagi mau kemana gue lupa. Tiba-tiba mas-masnya di sebelah, saya kayak kenal mas deh. Ngomongin begitu kan. Hah? Di mana mas? Di otak gue ini mungkin gue pernah naik Grabnya dia. Iya. Atau lu pernah masuk 86 ditilang? Enggak, belum bukan. ada. Terus akhirnya geng lagi. Gue kirain The Police sama Bib Kambarita ya. Dia lagi botilai, bawa samurai anjing. Botilai apa botilai? Bonceng 3 alay. Botilai. Terus juga ngomong ya. Aduh. Nggak habis begitu? Hah? Mungkin bapak pernah ini nggak? Bukan, saya kira pernah ngeliat mas di TV katanya. Itu mantap Udah, dong. gue langsung kayak wah, dalam hati gue tuh kayak anjir ada yang nonton gue nih, ada yang nge gue gitu Iya, kayak. iya. Maksudnya gue nggak pernah kepikiran gue buat jadi gini, tiba-tiba seneng jadi Seneng, populer gitu. iya. Dalam hati gue tuh kayak gitu. Tiba-tiba dia nyadar, oh iya mas main di pesantren rock and roll kata dia. Wah, oh iya bener mas. Iya, gue jadi Peran lu sebagai apa di situ? Mamen namanya. Gue tuh jadi gue tuh di situ jadi pengkhianat bro. Oh, pengkhianatnya sih. Awalnya tuh gue jadi tuh kan pesantren rock and roll kan gangster gitu lah awalnya. Iya. Ali ini adalah bosnya gue. Awal. Iya. Tiba-tiba Ali dimasukin pesantren sama orang tuanya. Iya. Gue ini merasa di situ tuh gue nggak ada yang leader, gue nggak ada nih. Iya. Sedangkan gangster di geng gue nih nggak ada yang bisa lindungin. Gue direkrut lah sama geng musuh. Itu Geng musuhnya? dikepalai sama Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Jadi gue direkrut sama si Jeffrey Nicole. Sampai akhirnya pas hari pertama gue direkrut, gue dipertemukan lah sama Ali. Terus? Jadi ini ceritanya geng gue nih nyerang ke pesantren. Oh. Gara-gara ada Ali di situ. Ya, nyerang ke pesantren, saat Ali kaget ngeliat gue. Iya. Kayak gitu. Kaget kan? Lo berangkat bareng nggak perlu Mamen. nyerang gua katanya. Iya. Mamen, kok lu khianatin gue? Wah, banyak bacot sih. Keren-keren gitu ya. Gue ribut dari situ dah. Dari situ, udah itu bener-bener orang tuh banyak yang nunggu sinetron itu waktu itu. Tapi akhirnya dijadiin miniseri. Tapi akhirnya nggak tahu kendala apa dari stasiun, akhirnya itu malah dijadiin miniseri sampai 3 kali Ramadan tuh ditayangin terus dan ratingnya selalu bagus. Gue lakuin ya, gue berharap aja semoga Ada. dipanggil lagi. Amin. Gue mau sih kalau PRR, gue mau banget. PH Kolindo. KRA kan. Ini Nggak, waktu itu PRR itu yang ngederek Bang Epi Jen. Gir, kalau total sinetron apa film atau apalah itu yang lo mainin udah berapa Gir? Gak banyak bro. Gue cuman, ya itu dia GGS sempat, 1, Love is Music, 2, Kutukan Cinta Sang Bintang, BAM, 4, Detak Cinta, 5. terus PRR, sama gue sempat ada di film Pertaruhan. Oh, serius lo yang main kan sih ini? Tapi scene gue di-cut. Kenapa? Jadi gue nggak ada. Oh, nggak tapi ada. gue dibayar. tapi tetap ya. Tapi tetap Nggak dibayar. apa-apa. Tetap dibayar. Kan gue bilang, gue yang penting duit. Yang penting Iya. duit, popularitas nomor kesekian lah. Sama lah kayak Iya. gua. Kalian sejujurnya, jujur, gue tuh nggak suka, gue nggak suka jadi pusat perhatian. Iya. Karena gue orangnya grogi. Kalau gue lebih suka jadi pusat grosir. Nah, itu lebih murah. Kan duit. Ih, gelodok. Nyeplos aja lu, Elsie. Duit. Ya emang, tapi emang rata-rata kenapa ya ada aktor tuh yang misalnya terlalu apa namanya? Di-expose Iya, gitu. di-expose gitu malah nggak suka ya. Semuanya kayak gitu deh. Betul. Banyak. Kan maksudnya kan karakter orang beda-beda ya kan. Baru itu sih gue. Terus ya setelah itu gue menjalin koneksi aja dari apa yang udah di... Lalu temen gue lagi gimmick. Kembali. Nggak nyala. Oh. Aturan diemin aja biar kagak nyampe jokesnya, biarin aja. Lu biarin aja biar gue kasihan gitu ngeliat di kamera, kasihan gitu. Gue ya ampun. Aku lagi nyala-nyala. Balik. Kembali.
gitu. Udah ya. Habis itu gue bangun koneksi-koneksi aja, kayak banyak orang gue kenal, gue tetap hubungan baik sama mereka, kayak gitu-gitu sih. Tapi sebenarnya goals lu tuh pengen jadi orang yang gimana sih? Sebenarnya dulu banget, gue nggak tahu ini impian anak kecil atau enggak. Gue tuh selalu berpikir untuk jadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain, dan gue selalu pengen ada di bagian dari hidup orang lain. Amin. Nggak tahu kenapa. Itu dulu. Tapi setelah gue mikirin itu, gue nggak lupa. Cuman kayak udah bukan jadi prioritas gue. Kayak gue cuma live my life kayak ya udah, realistis lah. jalanin aja apa yang ada. Gak pernah gue harus begini, Nggak ada ambisi. gini enggak. Gak ada ambisi, tapi lu menjalani Gua menjalani. semaksimal mungkin yang udah ada. Ya, karena kalau menurut gue kan Tuhan itu kan udah berikan kita, udah ada Garis tangan tuh dari kita lahir udah. iya, kita tuh udah ditulis lah sejarah kita, takdir kita seperti apa, bagaimana kita menjemputnya. Kita nggak boleh menolak, bukan nggak boleh menolak ya, kayak ya nggak boleh Ini aja lah. mengeluh apa yang udah terjadi, nggak boleh bla bla bla. Ya udah, kita harus bersyukur aja dengan apapun yang terjadi. Gitu. Jadi gue jalanin hidup gue, jalanin aja. Sampai akhirnya mungkin Tuhan mau bikin gue emang ada di atas. Maksudnya bukan ada di atas gimana ya, maksudnya gue bisa sukses, ya itu gue harus syukurin, berarti emang Tuhan udah ngasih jalan Sukses gue pun itu. kita nggak bisa lihat dari berapa pendapatan kita, terus kita punya apa. Oh nggak iya, bisa kesuksesan kan sebenarnya gini. Menurut gua kesuksesan itu bukan masalah uang, karena uang tuh pasti bisa habis. Tapi koneksi kita dan bagaimana hubungan baik kita terhadap orang-orang. dan kita bermanfaat untuk orang lain tuh Nah, itu kalau menurut gue ya. Totally agree. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang minta duit, lu merasa dimanfaatin atau apa, itu justru bagus, sukses tuh. sukses tuh. Iya, soalnya lu udah bermanfaat. Kadang-kadang orang-orang gitu kan gue pukul. Tapi apalagi udah ngelus-ngelus paham. Iya, kalau udah datang gini, yuk, apa kabar? Jadi gini. Ya. Gua nih jujur ya, tiap temen gua siapapun, misalnya ada yang minjem duit sama gua udah, kalau seandainya gua mau minjemin, gua udah anggap udah hilang. Itu kalau gue gini kira ada caranya. Kalau misalnya Van, gue lagi butuh uang nih 500.000, udah langsung gini, bro, gue kalau 500.000 nggak ada, nih ada 200.000, lu ambil aja nih buat lu, gue ikhlas. Nah, besoknya dia nggak bakal minjem lagi. Bener deh. Karena nggak nyampe gope. Kalau Iya. gope dikasih besok sejuta. Iya kan? Tapi kasih sejuta besok. Tapi kalau teman baik ya, yang gue pernah dibantu juga ya pasti gue. Pasti karena nggak utang budi ya. Gue sih gitu. Tapi perjalanan hidup lu ini juga ya kira panjang juga, lu kenal. Gak menarik sih bro. Tapi menarik lah sampai jadi tim VIP. Kenapa bisa? Nah, jadi tuh lucu nih. Abis itu kan pandemi. Gue tuh sebelumnya itu banyak lah gue coba-coba buka usaha, dari yang warkop, dari yang sate taichan, dari macem-macem lah. Sampai gue berkecimpung di bidang konstruksi. Konstruksi juga. Sempat yang gue cerita sama Untuk kalian. sekarang udah nggak ada ya? Soalnya ada Rizky Group ya? Rizky Group. Sekarang udah gue fokuskan ke Rizky Group. Asik. Ya jadi gue udah macem-macem lah sampai di pandemi. Gue ya ada, cuman mungkin emang rezeki gue nggak ditaruh di situ ya sama Allah. Jadi segimana kerasnya gue jemput rezeki gue di sana, emang dikasihnya segitu ya segitu. Sampai akhirnya gue sempet ikut, jadi saudara gue itu punya pacar. Orang tuanya itu YouTuber mistis. Setan-setan gitulah. Nah, saudara gue tahu nih, gue udah pernah, maksudnya gue tuh berkecimpung di entertain. Gue diajak lah. Akhirnya gue di sana jadi kepala produksi. Oh, lu jadi kepala. Gue kepala produksi di sana. channel YouTube Doi. Di channel YouTube-nya mereka. Pas lagi berjalan, gue inget banget tuh kondisinya itu lagi rame cupang. Lagi musim cupang. Yang cupang gitu ya. mahal banget. Yang cupang jadi mahal-mahal banget tuh. Nah, yang merah-merah di sini. Bukan. Itu benar. Itu kan cupang di sini. Ya itu dikerokin. Oh iya. Kan orang yang nyebutnya cupang. sampai teriak gue. Bener. Iya kan. Udah. Nah, dari situ tiba-tiba nih gue terlintas nih di otak gue sama saudara gue nih. Kita ternak cupang yuk sekalian buat side job ya. Yuk gue gue tuh keinget Arif kan hobi binatang, nggak mungkin dia nggak ngikutin tren nih, ya kan? Gue telepon, Rip, punya cupang nggak? Ada banyak, yaudah gue mau beli. Lu ke rumah aja, ke rumah lah. Pas sampai sana, gue udah lama banget nggak ketemu Arif, karena kebetulan rumah Arif kan dekat dari rumah gue. Galaksi. Di Bekasi juga. Bekasi juga. Ngobrol-ngobrol lah panjang apa semua, ada gue bilang, Rip. Jadi niatnya gue beli cupang, malah jadi ngajak Arif buat bikin YouTube. Maksud gue sayang nih Arif. Rip, nama lu nih udah ada, Rip. Lu maksudnya
ya di Google aja, Wikipedia lu udah ada. Udah ada. Ya kan maksud gue. Kenapa lu nggak manfaatin nama lu? Ayo lah berkembang lagi. Iya. Dia cuma bilang, abis itu gue nggak ada supportnya, siapa yang ini? Gue bilang, gue bantu, ayo kita bikin apa? Gue tuh bener-bener Damarip tuh kesana kesini bikin YouTube, bikin YouTube, sampai di momen akhirnya gue tuh gue jadi kepala produksi juga di sana sama gue ngurus. Jadi tuh malam nih sampai pagi kan, kalau setan-setan kan pagi sampai pagi kan, malam sampai pagi. Ya jam 3 sampai jam 4 tuh jalannya setan lah, jam 4 sampai jam 5 jalannya maling. Iya. Jam 4 jam 5. Kalau jam 3 jam 4 itu ini closingan. Oh iya. Gila ya otaknya ya, Kita astagfirullahaladzim. datang gitu kan ke depan bar, ke depan klub gitu kan. Ada cewek-cewek. Enggak gitu ya. Oh enggak. Enggak cewek. Enggak, Itu kan basian kan. Enggak. Terus ini Pak. berapa? 3. Oh iya sini ikut sini, kalau ini udah 3 ikut. Padahal 1. Gue tadi mau pura-pura gak tahu loh. Oh. Tadi gue mau pura-pura gak tahu tapi apa-apa. kok relate ya? Tapi kok gue ketawa ya? Apa yang lo lakukan gitu kan. Enggak lah, gila lu. Oh enggak. Iya Iya. emang kelihatan sih. Akhirnya? Kelihatan apa? Kelihatan iya apa enggak? Ya udah. Oh. Iya. Abis dari situ akhirnya udah. Buat YouTube lo sama Buat YouTube dulu sama Arif. Cari aja di channel YouTube Arif Fadilah ya. Masih jalan nggak sih YouTube-nya? dia waktu itu gua komporin juga nih, gua udah buat YouTube, masa lu gak buat YouTube? Gitu Arif tuh YouTube-nya tuh kontennya animal hobbies. Nah, iya. Jadi binatang semua. Sama gua tuh berdua-duaan doang sama Akmal, adenya. Adeknya ya. Udah berjalan terus si Arif diundang nih sama Feral buat ke acara ulang tahun papanya di The Breeze main bowling. Best day. Iya. Gua pas lagi sama Arif, gitu yuk. Tadi Feral ngomong ajak lu sekalian karena dia tahu gua lagi sama lu. Oh yaudah. Tapi sebelumnya lu kenal Feral? Gua kenal Feral dari Ali. Tapi belum Sering bukan- dulu tuh in touch banget gua sama Feral tuh. Karena kan mereka satu judul juga. Dulu tuh kita bangun bikin yang namanya futsal, namanya Buang Racun. Itu ada Al, Ali, Feral, Rizky Razan ada, Rizky, iya. Ranggas, macam-macam dah. rame. Ali, Syarif, macam-macam, banyak. Sampai waktu itu tuh sempat sparring bareng sama timnya Arafi. Oh iya. Di kontenin juga tuh sama Arafi waktu itu. Tahun berapa? Itu Buang Racun. Kita buat Buang Racun itu 2016. Tapi Feral kan main futsal hahaha dia. Iya. Dia kan kalau nendang gini, Fisiknya oke sih. Oh, Fisiknya iya. dia bagus. Dia suruh jangan di back, musuhnya minggir Fisiknya semua. bagus. dia kan nendang ini niatnya lurus terus. Nggak, dia nggak ada. Dia nggak ada capeknya kalau Feral. Kalau lari itu emang hobi gimana sih? Terus. Udah dari situ diundang nih sama Feral. Gue datang ke sana. Pas gue datang ngobrol-ngobrol biasa lah kan, udah lama gak ketemu Feral ngobrol. Gila apa kabar? Nanya-nanya ini terus. Udah nih tiba-tiba ngomong, gue lagi mau jual mobil gue. Siapa? Oh si Feral. Apa tuh? Mobil yang mana? Pajero. Oh, Pajero. Dia mau ganti mobil kan, yang akhirnya dia ganti Range Rover. Terus lu yang jualin mobil? Gue yang jualin, laku, harga bagus. Nah dia seneng sampai akhirnya, yaudah nih, mungkin karena ngelihat gue bisa ngejualin barang yang maksudnya dengan harga yang bagus gitu loh. Kayak kita diajakin, gue bukan direkrut ya, kayak kita kerjasama mau nggak untuk YouTube Oh, lu ngurusin YouTube dia. dan lain-lain, sama Arif juga. Ya udah, nah gue jadi kepala produksi lagi. Oh, Jadi iya. ketika dia menawarkan itu di mana di saat gue lagi jadi kepala produksi juga, Oh. gitu loh. Ya pilihan berat juga ya. Akhirnya gue nggak berpihak yang mana, karena gue udah bilang gue masih ada kerjaan di tempat lain. Tapi pas ternyata tempat kerja gue yang lamanya lagi ruwet, lagi ya banyak konflik di dalamnya lah. Karena mereka bilang hold, ya udah gue lebih milih ya udah gue ke Feral. Sampai sekarang pun YouTube yang lama emang nggak berjalan lagi gitu loh. Iya. Ada gue ke Feral, Arif pun sambil gue bilang, Rip ayo sekalian mumpung ada, kita udah ada wadah nih dari Feral. Iya, dari Vero. Feral tuh menyiapkan wadah untuk kita, Agree. jadi tuh bukan kayak cuman nih gue kasih duit, enggak. Tapi Feral tuh Ayo kerja bareng. Iya. dia ngangkat temen. Iya, emang. Termasuk kita berdua bikin Iya ini loh. pun Iya. motivasi Dia ngangkat temen. Jadi dia. Motivasi dari Vero. Jadi kita dikasih wadah untuk kasarnya kita belajar walaupun kita belum ada pengalaman yang lebih, tapi sama dia itu diangkat. Ayo gue kasih wadah nih, ayo kita sukses bareng-bareng. Nah kayak gitu loh. Iya, dia emang Akhirnya- support teman. Dia support teman. Akhirnya dari situ udah gue setiap hari lah di rumah Feral sampai tadi gue ngekos.
Ujung-ujungnya gue udah ngekos capek, mendingan gue tinggal di rumah Feral, disediain kamar juga. Benar. Udah kayak gitu-gitu. Itu Itulah ada sampai gue kenal kalian juga. Tapi lu ada penyesalan gak sih kenal gitu? Rada sedikit. Rada. Gue sih bukannya penyesalan pakai banget. Kalau gue sedikit. Oh dikit ya. Gua ya, emang pas pertama kali ketemu Canda gir. Canda gir. Canda. Sialan memang. Canda gir. Canda. pertama kali gue kenal Bagir itu di lapangan badminton ya. Badminton. Gue pertama kali kenal namanya Yoga. Ngeselin banget ya. Dulu siapa temennya Feral yang jago? Gue nih sama Zaki nih kan, gue nih sama Zaki, jadi Zaki tuh nanti akan dipakai podcast juga kayak kesini. Gue nih sama Zaki nih rada kayak Tom and Jerry. Tapi gue tahu Sayang. sama-sama sayang gitu loh. Lu sayang sama Jaki? Iya lah, kita kan tim. Akhirnya dari situ tiba-tiba gue ngeliat si Zaki nih, kan Zaki kan biasa tuh kalau ada orang baru dia bakal nemenin. Maksudnya dia tuh nggak enak kalau orang baru tuh merasa nggak nyaman. Zaki tuh kayak gitu. Iya. Dia yang nemenin, dia yang duluan. Vera lagi main sama Aan. Gue dateng sama Aan kan? Vera lagi main sama Aan Story. Jaki ditemenin lah main sama si Yoga. Karena Dikira Jaki, Yoga Bego. Bego. Waktu itu andalan kita tuh Felix. Felix, sebenarnya kan ada? Ada Felix. Yoga? Lu tahu nggak? Ada Felix, ada jangan sombong konten lu sendiri. Tahu nih, Felix itu junior saya. Lu berharap Felix mengalahkan saya? Tidak mungkin. Gitu terus Ada Felix. Iya, gue pernah cerita. Akhirnya Yoga main sama Jackie kan, cerita. Latihan doang sama Jaki, cetak enggak. Buat drive sekali, tok gitu. Pas gua ngeliat, gua kesian banget sama Jaki. Karena Abis lu nih jago, tapi lu songong. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Emang gue kelebihan Gue sampai nggak tega sama temen gue sendiri. Gue kesel, anjing anak mau sialan. ngelawan gue juga kalah. Gue langsung mikir, enggak, ntar lo kena sama Felix. Gitu ya. Udah jadi nih, gue disinggung udah ya? kesel, gue gak kasih muka. diadu gue. Dia main sama Felix kewalahan juga. Gua kacau. Lo tau gak sih emosi tapi gak puas gimana sih? Gitu Itu ya. tuh kayak andalan gue kalah sama orang baru yang sombong. yang songong, jadi Ngeselin. mental gue kena. Iya, jadi anjing gue mau ngelawan juga gue sadar diri, Felix kalah gitu. Ya, bener-bener. Dari situ, wah udah gaya songong, gue bilang. Besokannya, udah gue gak mau ketemu lagi tuh, besokannya ke rumah. Enggak, Enggak, sama gua. main lagi, main lagi, bawa cewek. Oh, boh. Siapa tuh bijilbab? Siapa? Oh itu si Norma, temen Norma, gua. iya. Nebeng gitu. Oh iya. Astaga, bocor. Dia main bawa cewek. Norma. Feral, mana yoga, ikut yoga. Gue padahal lagi kesel nih sama yoga nih, gue udah Tapi kesel banget. Bibi pasti Jadi ngajakin yang gua. ngontak gua itu kenapa gua sampai main lagi setelah itu, Feral ngontak gua. Langsung Brother, ini gua Feral, gua kira manajernya. dia. Ternyata, oh iya Der, gua masih di kantor, gua bilang gitu. Ntar main badminton ya? Oh iya siap, gua balik dulu, gua bilang ke rumah ngambil alat-alat dulu ya. So dia video call, dia lagi sama Aditya Zoni. Iya. Dia video call gua. Karena sih gue cerita sebelumnya kan gue sama Adit dulu sempet Yang pertukaran pelajar iya, itu kan? pertukaran Iya. pelajar bareng Adit. Akhirnya si Feral video call gue lah tuh, nih sama Adit juga. Gue udah lama gak ketemu Adit, 4 tahun. 4 tahun, ya? 4-5 tahun gue gak ketemu Adit. Ya udah akhirnya gue datang. Baru abis itu punya wacana mau bikin klub badminton. Dulu. Baru gue ajak Pandi setelah itu. Iya, Karena iya, Feral iya. minta gue ngelatih. Iya. Gue ngelatih, gue bilang gue sendiri ngelatih sebanyak itu kan. Tapi lu jago ya? Banget sih. Gue enak banget kan, kayak gini. Enggak. Jadi dia ngajak gue. Akhirnya, naik, ayo dong kita latihan sama Feral. Feral siap, Feral mana? Feral berapa masa? Yaudah, ayo deh di Kuningan. Gitu, sono. Seneng Oh, dong. iya. Feral yang ngajak. Terus. Tapi gue lebih senang kalau Zaki Leo yang ngajak. Gue senang banget kalau pas Enggak. Feral akhirnya pas ketemu, kita main di Kuningan ya bro ya. di Kuningan. Di Kuningan. Iya, Kuningan. Datang duluan lah Feral tuh dibanding lu mau Mercy tua itu loh yang Iya. punyanya Om Ivan. Iya. Ya kan, datang lu udah aib Mas Kris ya. Terus Yoga bilang ini teman gue baru belajar, digituin gue bilang jangan kasih tahu gue atlet, gue gituin. Baru belajar. Main sama gua. Set, gue berapa main pakai tangan kiri ya. Lu main pakai tangan kiri. Jadi ketahuan bego. Baca seneng banget ya di smash it. Wah, oke. Tek. Gue pemanasan dikit set. Dah, pindah tangan kan.
Gue main sama dia. Yuk main. Kaget dong. Gue ayo main. Gue pas liat, anak baru nih. Gue udah lumayan bisa, lumayan nggak jago. Lumayan bisa gue main cacel lah tuh. Anak bisa ngimbangin gue nih. Otak gue masih begitu terbalik anjing. Ternyata sama aja. Pas dia pindah tangan, gue bengong. Bangsat nih berdua sama. Udah tahu gue sama dia dari kecil partner kan. Gila, udah tuh dari situ. Ya dari situ akhirnya kan kita kenal. Habis itu pulang ke kafe. Ngobrol. Kafe. Sampai akhirnya bangun kafe. Akhirnya gue udah dipercayakan sama Feral. Buat bangun kafe. Dari situ. Rizky Group. Pakai Rizky Group. Masuk lagi. That's the story. Pertanyaan, yuk bacain yuk buat lagi yuk. Nih, Wah, tadi udah gua open deg-degan question. nih. Tidak, tenangnya. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Pertanyaan dari Mega OKT Octavia kalian namanya ya. Apa? Siapa orang berpengaruh dalam hidupmu? Yang pasti sih keluarga gue sendiri ya. Karena gimana keluarga gue mendidik gue buat struggle, gimana keluarga gue mendidik gue buat berjuang, gimana keluarga gue mendidik mindset gue, sampai akhirnya gue ada di titik ini. Walaupun gue bilang gue nggak bilang gue sukses, enggak, karena gue juga masih gue nggak Berproses lah. gue alhamdulillah gue bisa ada di titik dimana gue nggak manja yang apa tentang keluarga, dan gue bisa berdiri di kaki gue sendiri. Tapi keluarga gue tuh tetap bantu gue, support gue, dan sisanya setelah itu adalah sahabat-sahabat gue yang selalu jadi bagian dari keluarga gue. Kita nih masuk kategori sahabat. Oh sama. Sama apa? Sama. Kalian nih benar-benar kayak binatang-binatang. Nggak, kalian itu ya itu dia yang gue bilang bagian dari keluarga gue ya. Dimana gue tinggal setelah gue nggak tinggal di rumah, gue tinggal sama Feral yang seharian gue sama kalian, ya berarti kalian keluarga gue juga. Tolong kasih musik sedih-sedih gitu. Terus next. Tuh. Sat. Yang tentang itu dong tadi. Ini kalau udah berumur pasti. Sedih banget ya. Wait. Kira-kira kedepannya bakal ada terobosan apa lagi di bidang karir atau bisnis? Next. Insya Allah dalam waktu dekat ini gue akan tampil di depan layar lagi. Ada project apa tuh? Membuat sebuah karya dari karya-karya orang-orang kreatif yang gue yakin dari grupnya APWCR yang gue percayakan banget untuk membuat cerita, untuk Keren banget itu. masalah teknis kamera, editing, udah macam-macam dan gue dan gue akan berusaha totalitas. Tapi kalau belum puas, maklumin gue masih belajar. Tapi kan insya Allah main juga nih kita. Gua bakal totalitas juga sih, yang marah-marah, nginjek-nginjek. Kalau bisa gue pengen nginjek. Gue emang demen nyiksa. Emang demen nyiksa. Tapi jangan di-spill dulu. Jangan di-spill dulu. Main marah-marah gue di situ. Sat. Apalagi. Nih, buat Bang Baja nanti kalau nikah Kak Prilly bakalan diundang kan? Nah, yang pasti kalau aku kan nikahnya jauh di daerah Jember. Oh, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Tapi di Jakarta nggak ada acara? Nah, nanti 1 bulan setelah itu aku akan bikin di Jakarta. Mungkin pas di Jakarta aku akan undang semua teman-teman aku yang aku kenal. Kalau buat yang di Jember, aku nggak mengharuskan teman-teman aku yang aku undang untuk datang. Karena aku tahu juga kondisinya kan, mereka sibuk. Jauh juga. Dan acara aku tuh bener-bener 4 hari. Dari tanggal 22, 23, 24, sampai 25. Itu acara aku. Jadi terlalu lama ngabisin waktu. Jadi yang nggak datang bilang nggak apa-apa. Aku malah kalau dia datang aku kasihan. Iya. Tetap aku undang. Gitu. Next ya. Ya, 2 pertanyaan lagi lah. Banyak soalnya pada kepo sama lu. Gue pilihin ya. yang tentang bininya itu. Iya, tentang calon. Nih, Wifey. Bang Baja kenal di mana sih sama calon istri lu? Gue sebut namanya belum? Nggak apa-apa. Sama Kak Hanan kenal di mana? Jadi tuh dulu tuh gue punya, ya sampai sekarang sih, dia tuh temen gue, udah keluarga gue. Dia tuh keluarga gue, bahkan kesayangan keluarga gue gitu. Namanya Ali Segaf. Oh. Thailand juga, dia pemain juga. Iya. Terus? Dia tuh ngenalin gue lewat Instagram sama Hanan ini. Oh. Gue kenal sama Hanan ini dari 2016. Pacarannya tahun? Gue baru pacaran sama Hanan itu 2020. 2020 pacaran. 2021, sorry. Oh, baru setahun. Gue setahun, jadi gini. Lamaran gue kemarin,
tunangan gue kemarin sama Hanan itu pas digenap 1 tahun gue pacaran sama dia pas tanggal 29 Januari. Yang lu tiba-tiba malam gue liat, ih aja lamaran gak ada info-info. Tahu habis langsung video call Dia kayak Naruto hilang. Iya. Jadi Banget. ya gitu. Jadi awalnya itu gue pas balik dari US kan karantina tuh seminggu. Wah gue kayak di situ karena gue di kamar sendirian anjir. Iya kan lu video call Sendirian di kamar, banyak berpikir, banyak merenung sampai Introspeksi. gue mau nunggu sampai kapan. Gue udah dapat yang insya Allah emang pilihan dari Tuhan kan. Kenapa harus gue tunda lama-lama sampai 1 tahun anak orang dipacarin doang, nggak sadar kayak gitu. Sampai akhirnya gue ya udahlah, gue berniat untuk maju. Pulang tuh biar nggak kelamaan, biar otak gue nggak ke distract lagi. Jadi bener-bener baru pulang, nggak sampai 1 minggu, gue udah langsung berangkat. Iya, lu ngilang itu kan. Gue langsung berangkat, gue nggak ngomong sama siapapun, dan bahkan gue tunangan kesana gue nggak bawa keluarga gue. Maksud gue nggak mau ngebebanin juga, karena kalau nunggu keluarga kan biasanya kan pasti kan bareng. Takutnya karena keluarga gue tuh banyak banget. Iya. Jadi takutnya nanti ada, kok gue nggak diundang, sedangkan maksud gue ini dadakan nih, asal penting gue tunangan dulu. Iya, yang Gue penting mikir gitu, yang penting gue tunangan dulu, nanti acara pasti kan preparasinya kan lama. Iya. Ya kan, untuk acara nikah kan preparasinya lama, jadi ayolah baru bareng-bareng, jadi nggak ada yang ketinggalan lah yang untuk gue undang. Akhirnya dari situ, gue kesana, gue sendirian, gue ngadepin keluarganya, sampai langsung dibikin acara tunangan. Ya udah, akhirnya kita fiction tanggal 24 Juni, insya Allah akad nikah. Insya Allah lancar. Tuh, di Jember. Amin. Sekarang udah lagi prepare, lagi ini deh, repot juga gue ngurusin pernikahan, gak gampang bro. Ya iya. Apalagi kan lu beda kota. Beda kota, Izin nikah dulu. Beda kelamin. bener. Ya, Terus kalau sama Enggak kelamin bener, gimana? enggak apa-apa, maksudku beda kelamin. Iya. Bener. Itu kan hal yang paling penting yang Penting. beda Iya kelamin. sih. Ya, jadi Gila ngobrol-ngobrol Lo panjang nggak panjang berasa banget waktunya. Ada oleh-oleh dari ada oleh-oleh. Ayo dong, masa bintang tamu nih? Oh ini yang gue dijanjiin dari bulan Januari sampai sekarang belum dikasih. Ini masih Februari, Maret, April, 3 bulan gue nungguin ini doang. Ini masih produksi awal. Gue lagi bikin tuh. Ya, volume Lihat di 2. tayangan belakang. Nah, ini nih. Bukan. Oh, ini klaster kita di Cikeas. Iya, ini starter kita mau di Berapa? Gue mau dong. 1, sekian dua, lah. Berapa kamar? Sekian lah. 3 kamar. Tingkat. 140 meter. 140 meter. Tingkat. Tingkat. Lo mau bagian mana Ini nanti? gapuranya kayak gini. Iya. Gerbangnya. Nah, Nah, ini ini rumahnya Feral. Oh, iya. Ini rumahnya Feral. Kemarin gue liat bagus banget anjir. Lu datang ya kemarin? Gue datang Gua lagi kemarin. nggak ada ya. Gue datang kemarin, gue gak sabar. Kapan rencana jadi? Ya, habis lebaran kali ya. Insya Inilah Allah deh. produk kita. Gusti Group, sama. Made Design asik. Nih gue setiap hari, tadi apa kemarin ya? Oh kemarin, si Wiwit lagi pakai baju ini. Gue setiap ngeliat, gila gue doang yang gak dikasih. Ini tuh kru apa namanya? Nih, Belakang layar. Chelsea pakai Chelsea. Mac, Sandi pakai Mac. APWCR Studio. Akhirnya gue pakai, ntar gue pakai. Ya kan, Keren ya. muat. Thank you banget Gir udah datang ke YouTube Digital nih. Aye digital. Aye Digital. Thank you banget Gir. Buat teman-teman yang udah nonton thank you banget. Buat teman-teman yang belum subscribe segera Subscribe. like and comment. Kira-kira bintang tamu siapa lagi yang mau kita undang ke sini? Komen di bawah. Banyak sih gue tahu request yang nonton tuh gue udah tahu siapa Dan aja. kita mau bikin konten apa lagi? Segmentasinya juga. Iya, segmennya tolong di komen kita mau bikin apa, review rumah kayak Iya. atau reaction TikTok gitu. Itu gue setuju sih. Atau komedi-komedi ya kan? Komedi-komedi. Teman-teman kita pada komedian semua loh. Iya. Oke, thank you guys for watching and bye.